Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali bersama dengan Word from Heaven dengan sebuah tema pribadi yang mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terambil dari Roma pasal 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perselisihan adalah sebuah realita dalam kehidupan. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami perselisihan. Suami istri pun mengalami perselisihan. Orang yang bersaudara yang dilahirkan oleh ibu kandung pun mengalami perselisihan. Orang tua dan anak pun mengalami perselisihan. Di dalam kehidupan sehari-hari kita di tengah masyarakat bisa saja terjadi perselisihan. Bahkan di dalam gereja terjadi perselisihan. Dalam Alkitab kita membaca contoh-contoh tentang perselisihan tersebut. Dimulai dengan peristiwa Kain dan Habel. Kemudian kita bisa melanjutkan bagaimana perselisihan yang terjadi dalam hubungan anak-anak Yakub. Dan juga di dalam perjanjian baru. Tetapi perselisihan bisa menjadi sebuah sarana untuk menunjukkan pribadi kita sebagai pribadi yang mengampuni. Dalam firman Tuhan ini dikatakan sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mengapa sulit melakukan rekonsiliasi? Adalah karena sering sekali kita merasa saya tidak bisa memberikan pengampunan. Saya tidak bisa melupakan kesalahan orang itu. Saya begitu tersakiti, saya begitu terluka. Lalu kita menutup hati untuk memberi pengampunan sehingga tidak terjadi perdamaian. Di dalam Alkitab kita melihat bagaimana pribadi yang terbuka terhadap mengampuni. Itu dimulai dari contoh yang sangat terkenal, yaitu Yusuf anak Yakub. Betapa seharusnya Yusuf sangat terluka oleh perbuatan kakak-kakaknya. Di mana kakak-kakaknya bukan saja menangkap dan memukuli dia, tetapi menjual dirinya sebagai budak kepada orang Ismail. Dan itu bisa membuat dia sebenarnya untuk tetap menyimpan kemarahan dan dendam. Tetapi kita tahu dalam perjalanan hidupnya, Tuhan tetap menyertai dia dan membela dia sehingga akhirnya dia menjadi penguasa kedua di kerajaan Mesir. Dan di dalam posisi yang penuh kekuasaan itu adalah waktu yang tepat bagi Yusuf untuk membalaskan dendamnya, untuk membalaskan sakit hatinya, untuk membalaskan perbuatan jahat daripada kakak-kakak. Tetapi kita tahu Yusuf tidak melakukan itu. Akhir daripada kisah itu, Yusuf menunjukkan dia adalah pribadi yang terbuka untuk memberi pengampunan bagi kakak-kakaknya. Dia bukan pribadi yang menyimpan kepahitan sampai mati. Contoh kedua dalam Alkitab adalah Paulus. Paulus begitu kecewa, dia begitu marah terhadap Markus yang tidak setia di dalam pelayanan bersama. Kekecewaan Paulus telah membuat mereka berpisah dengan Barnabas, teman sekerjanya. Tetapi kita membaca dalam surat-surat tulisan Paulus di masa tuanya, dia berkata bahwa Markus itu pelayanannya itu penting bagiku. Ada saat di mana Paulus menyimpan kemarahan, kekecewaan terhadap Markus, sehingga dia rela mengorbankan hubungannya, persahabatannya dengan Barnabas itu terputus. Tetapi itu tidak dia teruskan sampai mati, dia tidak teruskan sampai akhir hidup. Di masa tuanya, dia mengakui Markus sebagai hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dia mengakui pelayanan Markus sebagai pelayanan yang penting di dalam pekerjaan Tuhan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena firman Tuhan dalam Roma 12 ini menjadi kehidupan dari Paulus.
Dia berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi ketika ada orang yang datang minta maaf atas kesalahannya, firman Tuhan ini berkata, engkau seharusnya terbuka untuk memberi pengampunan dan berdamai dengan orang itu. Ketika engkau telah mengalami rasa sakit oleh perbuatan atau perkataan dari seseorang, lalu orang itu menyesali perbuatan dan perkataannya, dia datang kepadamu untuk minta maaf dan minta pengampunan. Firman Tuhan ini berkata, engkau yang menentukan di situ. Engkau mau melanjutkan permusuhan atau engkau mau berhenti bermusuhan dan berdamai dengan orang itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya sebagai pribadi-pribadi yang telah mengenal Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita ingin hidup seperti yang dikehendaki oleh Kristus, yaitu hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Mari kembangkan pribadi kita, bangun pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu penuh kemurahan hati, karena kita memiliki Bapa yang murah hati kepada kita, yang selalu terbuka untuk memberikan pengampunan kepada kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena nasihat firman-Mu pagi kami. Kalau dalam sebuah perselisihan, perdamaian itu tergantung bagi kami, Engkau mengajar agar kami berdamai dengan semua orang. Ingatkanlah kami ya Tuhan, untuk menjadi pribadi seperti Kristus. Pribadi yang penuh dengan belas kasihan dan kemurahan. Ingatkanlah kami ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang telah menerima kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah, yang telah memberikan pengampunan yang begitu hebat dalam hidup kami. Agar kami juga menjadi kaya di dalam memberikan kemurahan dan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Ya Roh Kudus, jadikan kami untuk berdamai dengan semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya saudara-saudari diberkati. Oleh karena itu mari bagikan kepada teman-teman, bagikan kepada saudara-saudara semua, supaya mereka juga diberkati, dikuatkan, dan jadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam kelimpahan pengampunan. Tuhan memberkati. Salam.